Millennials, balik lagi di Alan Budion Channel di Millennials Love. Nah, aku di sini mau bahas tentang jomblo cinta. Nah, cinta dalam jomblo ini sebenarnya suara minoritas yang benar-benar punya meaning yang dalam. Karena mereka ada sesuatu yang dihakimi juga sama orang-orang awam. Oh, lu jomblo, lu nggak bisa ini, lu gini sih, atau kamu begini sih jadi begini. Nah, untuk itu aku bahas karena jomblo itu sebenarnya nggak salah. Pertama, ada survei membuktikan kalau misalkan ada pasangan yang bahkan udah jadi suami istri, tapi ditanya kesukaannya nggak tahu, ditanya kejelekannya nggak tahu, ditanya suruh cocokin sesuatu hal yang dia lakukan sehari-hari itu nggak tahu. Terus juga yang terpenting ada yang hanya sekedar menjalankan tapi cukup kaku gitu. Jadi ada orang tua yang kaku kalau nggak ada anaknya. Nah, ini pasti kalian akan tahu gitu. Tapi yang terpenting, coronavirus ini, bencana ini akan sangat membuktikan pasangan kalian itu benar-benar pasangan atau enggak. Karena susahnya kita dalam berpasangan itu momen terbaik untuk mengenal pasangan itu. Apakah dia benar-benar sehidup semati, sesuka dan duka, atau pada saat senang aja. Nah, itu membuktikan kalau sebenarnya berpasangan itu butuh tanggung jawab, butuh namanya proses untuk kenal. Nah, tapi yang jadi masalah, banyak yang belum terjawab sebenarnya pada saat dia memang butuh waktu atau memang kehilangan waktu untuk bisa mendapatkan seseorang gitu loh. Nah, jomblo ini kan sebenarnya banyak disesali pada saat umur 30-40, biasanya banyak penyesalan. Artinya banyak suara dalam hati yang memang dia tuh sebenarnya pengen tapi belum bisa wujudin untuk bisa dapat pasangan. Nah, sebenarnya faktor ini tuh ada beberapa hal. Yang pertama, karena faktor dari keluarga. Keluarga itu bagaimana untuk mendampingi anak perempuan ya. Aku bilang anak perempuan karena fokusku itu aku membicarakan tentang lawan jenis. Karena lawan jenis itu yang punya suara minoritas. Karena mereka itu akan dikatakan tidak etis pada saat mereka mengejar laki-laki. Jadi mereka tuh punya suara minoritas gitu loh. Jadi justru aku menghargai, jadi aku membicarakan kaum perempuan. Karena perempuan itu ya memang harusnya layaknya dihargain. Nah, mereka itu pada saat orang tua doktrin kamu harus punya pasangan ini bibit bebet bobot. Yang jadinya mereka sebenarnya tidak mengenal laki-laki loh. Karena pada saat larangan itu selalu diadakan dan ditujukan kepada anak perempuannya, sebenarnya dia akhirnya menolak dan tidak berinteraksi dengan orang itu. Bagus banget pada saat kita tuh punya relationship dengan orang yang berbeda-beda. Contohnya networking lah ya. Mungkin aja mantan kita akhirnya nanti jadi rekan bisnis atau mungkin jadi guru yang cukup berarti. Pasangan hidup itu kan bagaimana sebenarnya secara kultur, secara budaya dan secara itu sebenarnya budaya kan. Budaya itu kan yang mendarah daging di kita. Dari agama, kepercayaan, dari budaya mungkin suku dan ras, juga ada juga budaya tentang mengasihi. Itu akan sangat-sangat berpengaruh. Jadi untuk sampai ke pasangan hidup itu memang butuh persiapan dan juga butuh pemikiran yang matang. Tapi pada saat masih belia pun, masih umur 15-20 tahun, itu proses mengenalnya. Jadi untuk proses ke dalam itu, ya tinggal orang tua mantau aja. Tapi yang jadi masalah karena banyaknya kenakan remaja. Lah kalau misalkan sampai, nah kamu tahu sendiri kan. Nah, jadi pada saat dia tidak mengenal laki-laki, sebenarnya dia tidak benar-benar bisa menjadi pribadi perempuan seutuhnya. Karena dia tidak bisa memperagakan lah ya, memerankan lah, tepatnya memerankan bagaimana peran perempuan di dalam sebuah hubungan relationship lawan jenis gitu. Dan kedua, karena penilaian orang tua dan budaya orang tua itu langsung melarang, akhirnya dia punya semacam
penolakan diri. Jadi dia punya penyangkalan. Jadi kalau misalkan nih ada cowok yang mau deketin dan dia tahu bukan kriteria keluarganya pada dia seneng, akhirnya dia mencari cara supaya menolak. Nah disitulah sebenarnya tekanan batin dia. Apalagi kalau misalkan orang tua tidak memberikan alasan atau mendampingi, akhirnya dia malah jadi nggak bebas. Nah pada intinya kalau misalkan anak perempuan itu bahkan sampai dijaga, sangat dijaga, terus juga dia nggak mengenal laki-laki, akhirnya dia juga jadi, bahkan ada temen aku itu yang benar-benar jadi tawar hati sama perempuan, bahkan jadi seneng sama sesama jenis, karena yang boleh main sama dia ya perempuan terus lah. Ini kan habis dipantau. Nah itu dari faktor keluarga nih ya. Nah kalau misalkan dari dia itu punya pribadi yang punya angan-angan nih. Kadang-kadang film sama realita kan beda ya. Tapi kadang-kadang aku pengen yang seperti ini, mungkin badannya yang tinggi di atas aku, terus juga dia yang badan besar, terus juga dia pemain basket atau enggak, terus dia seneng baca, aku seneng yang pintar. Nah kesenangan ini tidak related dengan yang disediakan Tuhan. Jadi maksudnya kadang-kadang karena kita terlalu mengidolakan sesuatu, jadi kita tuh menolak apa yang di depan mata, yang sebenarnya mereka tuh jauh lebih baik loh. Karena pada saat kita hanya berangan-angan, ya angan-angan itu ya hanya sekedar angan-angan. Tapi kalau realita itu ya memang realita gitu. Jadi kadang ada yang tidak bersyukur dengan apa yang ada di depannya, sehingga dia kehilangan momen untuk bisa punya kesempatan untuk berpacaran gitu. Nah dari sikap dia yang seperti itu, dia akhirnya jadi perfeksionis. Perfeksionis itu maksudnya ya udah kalau misalnya nggak sesuai ya udah mending nggak sama sekali daripada iya. Nah disinilah letak kesalahan paling fatal, karena perfeksionis itu dia punya dimensi tersendiri yang orang lain nggak bisa jamah. Contohnya, wah cara buka HP aja begini, atau cara gandeng aja begini, aku pengennya begini. Akhirnya laki-laki itu jiper. Ya jangan salahkan juga, laki-laki juga hentikan langkahnya untuk bisa deketin perempuan kalau misalkan adanya perfeksionis, karena dia juga nggak mau maksain, karena hubungan yang dipaksain juga nggak akan berhasil enak gitu. Nah dari sikap perfeksionis juga yang paling fatal adalah dia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Nah ini aku alamin itu ketika dia itu juga di atasku umurnya, ya intinya ya nggak tahu jauh lah, 10 tahunan gitu ya. Nah dia itu karena terlalu sibuk dengan dunianya, dia pebisnis dan juga dia seorang ya profesional lah. Akhirnya dia itu punya tingkat kerja yang bikin kadang-kadang laki-laki jiper. Karena bagaimanapun standar yang kalian juga pakai sehari-hari itu akan menentukan. Karena laki-laki juga kadang mikir tuh, aku yang biasa aja deh, kadang-kadang nggak sesuai banget, tapi setidaknya yang kantong sama hidupku tuh pas. Jadi pembawaan kalian, terus juga hidup kalian sehari-hari, gaya hidup lah, itu sangat akan buat laki-laki jiper atau enggak. Terus yang terakhir sebenarnya dampak dari itu biasanya perempuan itu akan judging, kayak ya udah salahnya dia. Oke, salahnya dia, tapi setidaknya kita introspeksi. Karena tanpa introspeksi semua hal itu akan jadinya selfish. Karena pada saat kita hanya menyalahkan lawan jenis, kita juga akan benar-benar terhalangi untuk mendapatkan yang harusnya kita dapetin. Karena dari hubungan itu kan sebenarnya toleransi itu muncul. Jadi bicaranya nggak cuma aku, tapi tentang kamu dan aku dan kita gitu. Dan yang terakhir sebenarnya jomblo itu ya bicara tentang emosi juga sih antara laki-laki dan perempuan. Orang yang biasanya emosi nggak terkendali itu biasanya akan kehilangan orang yang sudah dia dapatkan. Karena emosi itu bagaimana dia itu secara suka dan duka itu bisa
menghadapi proses pengenalan diri dalam pacaran itu lebih lama, karena kalau emosinya nggak terkendali pasti akan tersakiti salah satunya gitu. Jadi yang jomblo jangan pernah bilang hidup kalian berakhir, dan jangan percaya meme-meme yang nggak jelas kayak ya jomblo itu ngenes, enggak. Tapi yang paling sedih adalah kalian juga sebenarnya menyetujui karena kalian tidak mau introspeksi gitu. Karena aku pernah ngalamin pada saat orang tuaku bahkan bilang, mamaku bilang, oh kamu nggak laku ya di Jakarta, kok nggak dapat. Ya karena aku memang memilih, bukan asal aku di Jakarta memang lebih bagus, tapi hanya bodinya doang, tapi sikapnya dan jiwanya itu nggak sesuai. Karena pasangan hidup itu kan yang sesuka dan seduka gitu. Jadi aku akan bahas tentang percintaan karena ini adalah hal yang suara minoritas tapi yang paling dalam, dan juga buat teman-teman millennials yang merasa bahwa kalian belum punya tempat untuk curhat, aku bisa setidaknya kalian juga mungkin bisa DM, tapi setidaknya kalau bisa tuh jadiin podcast kalian lah ya, tapi anonim gitu, jadi tanpa nama, jadi kita bisa share gitu loh. Mungkin aja aku bisa belajar dari cerita kalian, dan mungkin aja bisa juga jadi percakapan yang hangat, karena aku juga sekarang udah relationship dengan pacarku, jadi aku bicara juga apa yang aku alamin juga. Jadi intinya kalau millennials suka dengan video ini bisa share juga ke teman-teman, dan komentar kalian akan sangat aku tunggu. Kalau kalian ada cerita, aku siap untuk mendengarkan dan kita bahas. Oke, millennials, semoga percintaan kita juga bisa semakin langgeng dengan yang ada dan yang belum ada. Doa aja, pasti akan terjawab kok. Oke, stay safe di sana. Selamat berkarantina. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. See you.